Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini kita mau food battle lagi, yaitu adalah yang mau aku battle, mau aku tandingkan adalah jenis-jenis mie instan sehat yang katanya sehatnya itu dari faktor macam-macam, bisa dari bahan baku yang nanti akan yang nanti akan bikin kandungan vitaminnya jadi lebih tinggi daripada mie instan biasa, ataupun memang bahan-bahan yang dipakai itu substitut jadi bisa memberikan kalori yang lebih rendah dan sebagainya. Dan ini kita mau bandingkan satu-satu. Ini aku mie-nya ini yang sekiranya bisa ditemukan di jenis-jenis Alfamart atau Alfamidi ya. Jadi mungkin memang banyak ada mie sehat di luar sana, cuman yang aku khususkan ini adalah mie sehat yang bisa dengan mudah dicari di minimart kesayangan kita gitu, Alfamart, Indomart, dan sebangsanya. Nah, kalau dari segi harga, ini makin kesini itu makin mahal. Jadi yang paling mahal itu yaitu adalah si Ashitaki. Ini kalau nggak salah harganya sekitar di atas 10 ribuan deh, kalau nggak yang 11.000 sampai 14.000 gitu. Sedangkan kalau yang ini Lemonilo ini kira-kira harganya itu kalau nggak 6.000 sampai 7.500 gitu loh. Dan ini yang paling murah ada Super Mie. Ini yang aku bandingkan ini semua mie goreng ya. Jadi bandingkan bagaimana rasanya, kemudian juga nanti kita akan bandingkan kalorinya. Nanti kita bahas tentang kalorinya sambil makan aja ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, sekarang kita mie-nya mau masak dulu. Ya, ini sudah jadi mie-nya. Ini bisa dilihat tampilannya sama-sama mie-nya itu hijau. Mungkin karena untuk menunjukkan betapa sehatnya mie ini, jadi base-nya itu dia mungkin pakai yang lebih banyak kandungan sayuran hijaunya, seperti itu di adonan mie-nya. Nah, kalau dari penampilannya, yang aku bahas yang dari sisi sini dulu ya. Kalau dari Super Mie dia terlihat yang paling warna-warni, karena dia ada kayak sayuran keringnya gitu yang direbus bareng-bareng di dalam panci dinginnya gitu. Jadi bisa dilihat sayuran keringnya itu kayak ada bukan cacahan ya, pokoknya potongan kecil-kecil dan tipis-tipis wortel, ada jagung, terus ada juga kayak hijau-hijau gitu, aku nggak tahu sayuran apa. Kemudian kalau untuk yang Lemonilo dia mie-nya gini aja ya, cuman mie sama bumbu-bumbunya gitu. Sedangkan kalau yang si Ashitaki ini ada si mie-nya sendiri, kemudian di atasnya ada topping bawang gorengnya. Kita taruh dulu ya. Seperti inilah tampilannya. Udah, daripada berpanjang-panjang langsung kita icipin aja ya sebelum mie-nya ini pada mekar semua. Kita mulai dari si sariminya dulu. Kalau dari bau, menurutku sarimi ini yang paling nendang bau micinnya gitu loh. Bau MSG-nya tuh bener-bener yang paling kelihatan jelas. Bahkan ketika aku masak, waktu aku kayak nuang bumbunya itu serbuknya kan micinnya agak kemana-mana, itu udah kecium banget, agak jauh gitu. Sekarang kita coba dari segi rasa, kemudian tekstur ininya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bilangnya kan mie instannya rasa steak ayam, tapi aku tidak
kalau makan mie ini itu sama sekali tidak terbayang yang namanya menu steak ayam sama sekali. Cuman mungkin memang ini micinnya mengingatkanku sama Royco yang rasa ayam sih, mungkin sisi ayamnya sebelah situ. Dia bilang sih mie dibuat dengan brokoli. Oh, jadi mungkin hijau-hijaunya di mie-nya si sarimi ini terbuat dari brokoli. Gitu, makanya dia bisa hijau. Seperti itu kali ya. Oke, itu dulu. Selanjutnya aku akan coba yang si lemonilo. Udah nempel-nempel kalau udah terlalu lama. Jadi kita cepet aja ya, untuk dari segi rasa kita langsung coba semua. Terus kita coba cepet, langsung kita komentarin rasanya, terus kita bandingkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau buat aku rasanya si lemonilo ini kayak lebih balance daripada si super mie ini, karena dia meskipun dia masih ada bumbu micinnya tapi nggak yang terlalu overpower ke hidung maupun ke indera perasa seperti si super mie. Jadi dia kalau si super mie ini kan dia kerasa micin banget sampai kecapnya rada-rada nggak kerasa, kemudian kayak minyak sayurnya itu juga rada-rada kurang kerasa, pedesnya sih masih sedikit kerasa. Cuman kalau yang si lemonilo dia karena balance, jadi aku masih bisa ngerasain manisnya kecapnya, kemudian masih ngerasain pedesnya itu lebih nendang juga. Mungkin secara tingkat kepedesan mereka ini selevel, tapi karena dia micinnya ini tidak terlalu mendominasi, jadi rasa pedesnya ini berada di level yang terasa lebih cukupan gitu loh di mulut. Jadi kalau dari segi rasa sejauh ini dibandingkan dua ini, lemonilo yang lebih unggul. Sekarang kita coba yang ashitaki. Kalau menurut pendapatku dari segi rasa, menurutku ashitaki ini memang dia masih terasa kayak micinnya, tapi karena dia ada bawang goreng, jadi kayak harum bawang gorengnya itu ikut mendominasi perpaduan rasanya. Dan di antara tiga mie ini, menurutku ashitaki ini yang ada rasa manis yang lebih kelihatan. Rasa manisnya itu bukan cuma dari kecapnya, tapi juga dari base noodle-nya sendiri itu juga sudah manis. Tadi aku sempat nyicipin untuk memastikan ini matangnya sudah pas atau enggak, itu dengan nyicipin mie-nya aja. Itu pun basicnya itu sudah manis mie-nya. Jadi kalau aku bilang si ashitaki ini cukup enak, terutama bagi orang-orang yang suka mie-nya itu cenderung manis gitu loh. Jadi kan ada kan orang-orang yang kalau makan mie itu masih ditambahin kecap lagi, sekalipun di dalam mie-nya itu sudah disediakan kecap. Kemungkinan kalau suka dengan rasa manis yang lebih terasa daripada ke umaminya micinnya, itu mungkin akan sangat suka rasanya si ashitaki. Terus juga mungkin bagi orang-orang yang penggemar bawang goreng akan suka sekali dengan adanya bawang goreng di ashitaki ini. Nah sekarang kalau dari tekstur, sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka mie yang kayak lembek gitu loh. Jadi aku tidak terlalu suka mie yang masih terlalu kenyal banget, karena menurutku masih terlalu terasa tepung mentahnya. Jadi ketika aku memasak si ashitaki ini, aku sebelumnya belum pernah memasak yang namanya shirataki noodle itu, jadi agak kesulitan karena dia itu membal banget gitu loh, membal banget dan terlihat kaku. Jadi aku nggak tahu ini tuh sebenarnya sudah matang atau belum, tapi ternyata sudah matang ketika dirasakan. Jadi memang dia di antara tiga mie ini dia yang paling kenyal. Kemudian juga dia ini mungkin karena bahan bakunya itu, tepungnya itu tidak terlalu pemilihan tepung yang dipakai dan bahan dasarnya kali ya, jadi dia itu kesannya rasa glutennya itu yang paling tidak terasa dibandingkan yang ketiga ini. Jadi kalau yang si lemonilo sama super mie ini masih kalau di lidah itu terasa kalau ini memang seperti mie gitu loh, mie yang memang terbuat dari tepung sebagai bahan dasar utamanya. Sedangkan kalau ashitaki ini benar-benar kayak rasa glutennya itu benar-benar tipis banget, malah terasa seperti kayak lagi makan tahu nggak yang kayak minuman yang kayak agar-agar panjang-panjang gitu. Nah teksturnya itu seperti itu, rasa glutennya itu tidak ada seperti itu gitu loh. Ini kan kita udah bahas perkara harga, perkara rasa, kombinasi permicinan dan bumbu-bumbu lainnya, kemudian juga tekstur juga sudah. Sekarang kita bandingkan tentang klaimnya dia, kenapa dia bisa dibilang lebih sehat
gitu loh. Pasti perbandingannya adalah dengan mie biasa. Ini aku sudah ada perbandingan mie biasanya, itu adalah si Indomie seleraku yang goreng biasa. Nanti aku akan bandingkan sisi mana sih kenapa si 3 ini bilang lebih sehat daripada yang mie reguler gitu. Oke, sekarang yang super mie dulu. Kalau dari bahan-bahannya dia sih bilangnya kan dibuat dengan brokoli. Kemudian juga dia ada sayuran keringnya yang ya ada 3 jenis itu ulah ya. Yang sejauh aku tahu dia selain ada jagung, ada wortel, ada sayurannya yang kecil-kecil. Ada sayuran kecil-kecil nggak ya? Oh, sayuran kecil-kecilnya nggak terlalu ada, tapi dia itu ada kayak bulatan kecil-kecil gini. Aku nggak tahu apa ini maksudnya, itu maunya jadi daging cincang atau dia kayak semacam cincangan tahu gitu kali. Bentar. Intinya sih kalau dari tulisannya di bungkusnya ini bahan pelengkapnya itu berupa sayuran kering, itu jagung, wortel, dan TVP. Aku nggak tahu TVP itu apa, nanti aku google lah ya. Intinya itu. Jadi si super mie, oh ya kalorinya ya, kalau dari kalori dia kalorinya itu si super mie ini per porsinya itu 380 kilokalori, takaran sajinya 80 gram. Sedangkan kalau Indomie yang biasa ini takaran sajinya 85 gram, 380 kilokalori. Secara per porsi kalorinya sama, tapi sebenarnya masih lebih beratan Indomie ini. Jadi sebenarnya kalau dari porsi kalori, kalau di apa ya, di compare dengan berat yang sama, sebenarnya kalorinya si super mie ini masih lebih tinggi daripada Indomie. Hanya saja dia kesannya klaimnya lebih sehat, mungkin dari sisi karena dia bikin mie-nya itu pakai sari sayuran, jadi mungkin ada tambahan vitamin dan mineral. Sekarang kita bandingkan ke yang Lemonilo. Nah, kalau Lemonilo ini per servingnya itu kalorinya 320 kilokalori. Ini yang tadi ini 380 ya, beda 60 kilokalori lah ya. Kemudian energi dari lemak. Kalau energi dari lemak dia ini, kalau yang Indomie ini 130, kalau yang Lemonilo ini 60. Wah, separuhnya lebih ya. Aku lupa ini belum dibandingkan apa energi lemaknya. Energi lemaknya kalau dia 140, lebih tinggi daripada Indomie. Tapi semua penjabaran sudah aku jabarkan, tinggal kalian pilih mana yang lebih cocok untuk kalian. Kalau untuk makan mie yang relatif lebih sehat gitu. Jadi kalau memang yang paling sehat dari segi pemotongan kalori dan lemak, Ashitake lah yang menang. Kalau dari segi rasa, selera sih, tapi menurutku aku nggak seberapa cocok sama si super mie karena dia terlalu dominan kemicinannya. Sedangkan kalau dari segi harga yang paling bersahabat ya si super mie ini. Cuman terus kalau dari kalori intake, menurutku super mie ini ya mungkin dia sisi sehatnya sebelah sana kali ya. Vitamin sama mineralnya lebih tinggi, lebih apa ya, lebih kompleks daripada Indomie biasa. Sedangkan kalau Lemonilo menurutku kayak di antara 3 ini yang paling balance. Jadi dia dari segi harga dia yang di tengah-tengah, juga nggak terlalu nyelentang banget sampai di atas 10.000 kayak Ashitake. Rasa juga dia oke. Kemudian juga dia kalori juga di bawahnya Indomie meskipun nggak yang di bawah banget. Terus juga Lemonilo ini juga ada klaim bahwa dia itu dalam mengeringkan mie-nya supaya awet, supaya bisa dibawa kemana-mana, dia tanpa proses penggorengan. Jadi mungkin di oven ya, mungkin itu yang bikin dia mahal. Sedangkan kalau Ashitake ini dia mahal karena memang bahannya cenderung kayak nggak umum gitu, jadi susah didapat, dan untuk mendapatkan bahan bakunya sendiri sudah mahal seperti itu. Jadi kalau diurutkan dari natriumnya, urutannya seperti ini. Nah, ini yang paling besar natriumnya si Lemonilo. Super mie yang di tengah-tengah, tapi jarak antara Lemonilo sama super mie ini nggak terlalu yang jauh-jauh banget. Bedanya sekitar kandungan natriumnya ya, bedanya sekitar 50 mg. Sedangkan kalau yang si Ashitake ini dia natriumnya itu hampir separohnya si Lemonilo ini, sekitar 350. Jadi untuk orang-orang yang memang lagi diet, mengurangi natrium, sodium gitu, pilihan terbaik si Ashitake. Oh, belum dibandingkan sama yang Indomie biasa ya. Oh, kalau untuk si Indomie biasa dia itu garam natriumnya itu
takarannya sekitar 1070 mg. Jadi kalau untuk kebutuhan persen AKG dia tuh sudah 71% sendiri gitu. Sedangkan kalau si Ashitake dia 350 doang, sekitar sepertiganya si Indomie biasa. Jadi benar-benar kalau untuk yang diet natrium, Lemonilo sebenarnya ini juga natriumnya sudah separuh dari, bukan separuh sih, hampir separuhnya Indomie biasa. Tapi tetap aja kalau mau yang bener-bener ngekat banget natriumnya dan pengen mie, ya pilihan yang terbaik sih Ashitake. Jadi kalau menurutku Ashitake ini memang dia mahal, tapi dia memberikan maksimal gitu loh, hal yang orang-orang diet mau. Kalau memang diet kalori ya sudah ini yang paling kecil. Kalau memang pengen ngekat lemak gitu, dia juga lemak jenuhnya, lemak totalnya juga dia yang paling sedikit. Kemudian kalau mau ngekat natrium sodium juga dia yang paling kecil di antara si Lemonilo sama Supermie yang dia sendiri ngeklaim kalau dia juga lebih sehat daripada mie biasa. Mungkin ini salah satu kelebihannya mie Shirataki ya. Biasanya kalau mie sudah dingin itu dia kalau misalnya nggak dikasih minyak yang cukup itu minyak itu saling nempel-nempel. Sedangkan ini karena basicnya itu dia tidak mengandung gluten, jadi meskipun sudah dingin itu minyak masih misah-misah, dan itu waktu dimakan itu teksturnya masih tekstur yang mie beneran gitu loh, bukan tekstur seperti tepung nempel-nempel gitu. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga banyak membantu, semoga banyak memberikan informasi yang kamu butuhkan untuk memilih mie sehat pilihanmu, kira-kira yang mana. See you on my next video.